Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Novianti. Saya dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya mendapatkan kelompok 4 bersama Oka Duyanti, dan kami di sini mendapatkan materi prosedur pembelajaran. Yang pertama ada hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, makna pembelajaran bagi siswa. Yang kedua, makna pembelajaran bagi pendidikan. Yang ketiga, ada perubahan paradigma dari pengajaran bergeser menjadi pembelajaran. Yang pertama, ada hakikat pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Namun demikian, kita akan sulit melihat bagaimana proses terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri seseorang. Oleh karena perubahan tingkah laku berhubungan dengan perubahan sistem syaraf dan perubahan energi yang sulit dilihat dan diraba. Oleh sebab itu, terjadinya proses perubahan tingkah laku merupakan suatu misteri, atau para ahli psikolog menanamkan sebagai kotak hitam atau black box. Yang pertama ada makna pembelajaran bagi siswa. Proses pembelajaran ini memerlukan refleksi mental sebagai proses kesadaran mental dan kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia. Peserta didik memproduksi pengetahuan secara lebih luas, lebih dalam, dan lebih maju dengan modifikasi pemahaman terhadap konsep awal pengetahuan atau prior knowledge. Yang kedua ada makna pembelajaran bagi pendidikan. Pendidik mengutamakan perbedaan individu daripada persamaan-persamaan dalam menentukan program-program pendidikan. Didasarkan pada pandangan-pandangan bahwa individu adalah unik dan bergerak bebas menanggapi kondisi-kondisi personal dan sosial. Pendidik secara moral memandang peserta didik secara demokratif dan berkeadilan, dan memperoleh kesempatan yang setara pula dalam memperoleh ganjaran intelektual dan sosial secara adil atau tidak diskriminatif. Yang ketiga, ada perubahan paradigma dan pengajaran bergeser menjadi pembelajaran. B. Prosedur dalam pembelajaran. Prosedur dalam pembelajaran terdapat dari 3 unsur yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Berikut penjelasan dari masing-masing unsur tersebut. Yang pertama, ada kegiatan awal. Kegiatan awal disebut juga dengan kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan sebagai bagian dari suatu sistem pembelajaran secara keseluruhan memegang peranan penting. Pada bagian ini, guru diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pembelajaran yang akan disampaikan. Secara spesifik, kegiatan pembelajaran pendahuluan dapat dilakukan melalui teknik-teknik berikut. Yang pertama, jelaskan tujuan pembelajaran khusus yang diharapkan dapat dicapai oleh semua peserta didik di akhir kegiatan pembelajaran. Yang kedua, lakukan apresepsi berupa kegiatan yang merupakan jembatan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Selanjutnya ada kegiatan inti. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oka Duyanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oka Duyanti akan melanjutkan tentang kegiatan inti. Dalam kegiatan inti terdapat penyaluran informasi yang berupa transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didiknya. Penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan yang paling penting dalam proses pembelajaran. Padahal bagian ini hanya merupakan salah satu komponen dari strategi pembelajaran. Artinya, tanpa adanya kegiatan pendahuluan yang menarik atau dapat memotivasi peserta didik dalam belajar, maka kegiatan penyampaian informasi tidak menjadi begitu berarti.
Dalam kegiatan ini, guru juga harus memahami dengan baik situasi dan kondisi yang dihadapinya. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dapat diserap oleh peserta didik dengan baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi adalah urutan ruang lingkup dan jenis materi. Yang pertama yaitu ada urutan penyampaian. Urutan penyampaian materi pelajaran harus menggunakan pola yang tepat. Urutan materi yang diberikan berdasarkan tahapan berpikir dan hal-hal yang bersifat konkret ke hal-hal yang bersifat abstrak, atau dari hal-hal yang sederhana atau mudah dilakukan ke hal-hal yang lebih kompleks atau sulit dilakukan. Yang kedua yaitu ruang lingkup materi yang disampaikan. Besar kecil materi yang disampaikan atau ruang lingkup materi sangat bergantung pada karakteristik peserta didik dan jenis materi yang dipelajari umumnya. Ruang lingkup materi sudah tergambar pada saat penentuan tujuan pembelajaran. Perlu diperhatikan oleh guru dalam mempraktikkan besar kecilnya materi adalah penerapan teori Gestalt. Teori tersebut menyebutkan bahwa bagian-bagian kecil merupakan suatu kesatuan yang bermakna apabila dipelajari secara keseluruhan, dan keseluruhan tidak berarti tanpa bagian-bagian kecil tadi. Atas dasar teori tersebut perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. Apakah materi akan disampaikan dalam bentuk bagian-bagian kecil seperti dalam pembelajaran terprogram? Atau apakah materi akan disampaikan secara global atau keseluruhan? Dulu baru ke bagian-bagian keseluruhan dijelaskan melalui pembahasan isi buku. Selanjutnya bagian-bagian dijelaskan melalui uraian per bab. Ketiga yaitu materi yang akan disampaikan. Materi pelajaran umumnya merupakan gabungan antara jenis materi yang berbentuk pengetahuan, fakta dan informasi yang terperinci, keterampilan, langkah-langkah, prosedur, keadaan, dan syarat-syarat tertentu, dan sikap berisi pendapat, ide, saran, atau tanggapan. Kemampuan membeberkan isi pelajaran menjadi 4 jenis, yaitu fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Karena itu, dalam menentukan strategi pembelajaran, guru harus terlebih dahulu memahami jenis materi pelajaran yang akan disampaikan agar diperoleh strategi pembelajaran yang sesuai. Ketiga yaitu kegiatan akhir dan tindak lanjut. Kegiatan akhir ditunjukkan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat pemahaman siswa seperti menarik kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan atau materi tersebut, dan berbagai aktivitas lainnya. Pengukuran yang dilakukan di kegiatan akhir dapat berupa tes, diantaranya dengan tes umum. Serangkaian tes umum yang digunakan oleh guru untuk mengetahui yaitu A. Apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum? B. Apakah pengetahuan, sikap, dan keterampilan telah benar dimiliki peserta didik atau belum? Pelaksanaan tes biasanya dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran setelah peserta didik melalui berbagai proses pembelajaran. Penyampaian informasi berupa materi pelajaran. Pelaksanaan tes juga dilakukan setelah peserta didik melakukan latihan atau praktik, seperti di akhir kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu kegiatan lanjutan. Kegiatan yang dikenal dengan istilah flow up dari suatu kegiatan yang telah dilakukan seringkali tidak dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam kenyataannya, setiap kali setelah tes dilakukan selalu ada saja terdapat peserta didik yang berhasil dengan bagus atau di atas rata-rata. A. Hanya menguasai sebagian atau cenderung di rata-rata penguasaan yang diharapkan dapat dicapai. B. Peserta didik seharusnya menerima tindak lanjut yang berbeda sebagai konsekuensi dari hasil belajar yang bervariasi tersebut. Dalam kegiatan awal, guru diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan, karena kegiatan awal yang disampaikan dengan menarik akan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
Penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan yang paling penting dalam proses pembelajaran. Padahal bagian ini hanya merupakan salah satu komponen dari strategi pembelajaran. Artinya, tanpa adanya kegiatan pendahuluan yang menarik atau dapat memotivasi peserta didik dalam pelajaran, maka kegiatan penyampaian informasi itu menjadi tidak berarti. Guru yang mampu menyampaikan informasi dengan baik, tetapi tidak melakukan kegiatan pendahuluan yang mulus, akan menghadapi kendala dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.